Kita lanjut saja lagi pertemuan kita minggu lalu ya. Minggu lalu kan baru sampai ini. Kita kan baru membangkitkan data ya. Jadi kita ambil data dari situs Yahoo Finance ya. Situs Yahoo Finance dengan menggunakan bantuan dari library dari pandas underscore data reader ya. Data ya. Eh, Ini salah satu apalagi namanya library yang dipakai ya, untuk mengambil data di internet ya. Kalaupun tidak, misalkan data kita berupa apalagi namanya, misalkan data kita berupa Excel ya. Excel itu juga masih bisa ya, masih bisa kita eh, import ya, masih bisa kita panggil dengan menggunakan ini library pandas ya. Jadi misalkan kalau data kita sudah misalkan di Yahoo Finance saja ya mungkin masih bisa ya, masih bisa kita langsung pakai pandas underscore data reader. Tapi kalau misalkan datanya berupa Excel ya dengan format CSV ya, kita bisa pakai yang library pandas ini ya, library pandas. Cara panggilnya ya juga ya biasanya terlalu rumit ya. Karena yang penting kita punya, yang penting kita punya itu datanya ya. Jadi misalkan misalkan kita ke situsnya Yahoo Finance ya. Yahoo Finance, misalkan kita mau download ini sama ya Telkom misalkan. Kita mau download datanya ya. Ini kan sisa kita download saja ya, ini download. Tapi jangan lupa periodenya, kapan sampai kapan ya. Misalkan kita bisa custom dia dari Januari, misalkan tanggal 1 sampai anggaplah 1 tahun saja ya, Desember ya. Januari. Misalkan tanggal 31 Desember ya, 2020. Tahun lalu misalkan ya. Atau boleh juga kayak tahun ini boleh. Misalkan kita pakai tahun ini, misalkan Januari ya, sampai misalkan masih bulan ini ya. Misalkan tanggal 30 ya. Kita apply, terus ini sudah ada surat tampilan dari tanggal 1, 2, 3 libur ya. Dia belum dibuka sahamnya. Tanggal 30 juga masih belum, ini kan masih baru dibuka ini sebenarnya jam 9 ya pada saat kalau saham itu. Jadi kita punya data dari bulan Januari sampai Maret ini ya. Jadi sisa kita download saja. Nah, ini kan ada ya. Ini sudah ada. Terus selanjutnya ini kan kita mainnya di collab ya. Di collab jadi otomatis juga berbeda cara panggilnya kalau di kita pakai misalkan kita install Python di komputer kita kan, kalau komputer kita itu biasanya kan tinggal kita simpan filenya itu tepat berada di dekat dari filenya ya. Jadi misalkan dalam satu folder, misalkan satu folder antara file ini Python-nya dengan eh, datanya ya. Usahakan satu folder supaya apa? Supaya dia agak tidak sulit untuk mengimpor ya. Kita yang mengimpor dari luar. Ini kan sudah. Yang selanjutnya kita buka lagi Drive. Karena kan
saya taruhnya di drive ya. Jadi ya ini mengganggu anunya. Oke. Ini kita close. Collab. Nah, ini kan saya taruh di sini ya. Ini saya taruhnya di sini. Saya hapus dulu ini. Nah, ini kan file saya ya. Berada di drive saya, kemudian di collab, folder collab notebooks. Nah, ini nih filenya. Nah, sekarang ya sisa kita download saja. Kita upload masuk ke dalam folder kita ya. Itu. Oke, ini sudah. Sekarang kita copy namanya. Ini kita pakai, ini kita matikan dulu impor yang di atas ya. Kita matikan yang data reader ya, yang dari web. Jadi kita pakai biar ini sudah tidak perlu yang datanya. Oke, ini sudah. Terus langsung saja di sini. Kita tambahkan kode dulu. Ini pakai, saya tambahkan keterangannya ini. Ini memakai library data reader. Nah, cara panggilnya itu ya kita pakai yang data frame ya, kita definisikan data frame itu sama dengan pandas titik eh, pandas titik red CSV kalau tidak salah ya. Nih, red CSV ya, red CSV kemudian dalam kita panggil Telkom C1 CSV. Tapi kita running dulu selnya. Kenapa ini? FPDCS. Ups, tunggu dulu. Errornya di bagian setupnya ya. Coba sebentar. Red CSV. Kita lihat dulu keterangannya. Mungkin kaget saja.
Itu Excel string file path or buffer name. Parameternya ini. Kalau localhost path-nya harus valid, jadi ya one type coba file path di mana path-nya. Terus sebentar. Terus no ini folder gitu. Dismiss. Oh, sebentar, tambahkan lagi ini. Top content drive. Ya. Oke, coba jalanin dulu. Go to URL. Oh ya. Ini di copy, terus dipaste di sini. Authorization key-nya, tunggu dulu sebentar. Oke, sudah masuk. Coba kita read ulang deh. Read underscore csv dalam kurung ini terus apa namanya, collab ganti nama. Masih belum. Aduh, nggak berbeda ya kalau di ini terus collab notebook deh. Nggak ribet sih sebenarnya. Oke. Masih. Aduh, kenapa dia? Tunggu sebentar. Yang bilang kita cuma panggil saya di sini. Biasanya saya langsung tarik saja. Hmm. Hmm. Oh, harus lengkap ya. Nah, ini sudah bikin susah saja saya tadi. Maaf ya. Jadi kita kembali ke ternyata saya belum setting semua. Jadi yang pertama tadi kita harus impor dulu ya. Ini ya, kita harus impor bisa langsung saja klik saja ya di sini. Ini kan ada table kontennya ya, kan? Yang di sebelah kiri yang dekat ini ya, menunya lah, menu kecilnya ya. Kita eh, klik ini, kemudian kita ke sini file. Contohnya juga bisa sampai langsung di sini ya. Kita nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Ini kan sudah ya, ini kan sudah. Ini sudah ada, terus kita sisa klik ini mau drive.
Nah, bisa juga diupload. Oh, ini juga bisa diupload. Nah, mau pakai cara ini boleh sama aja sebenarnya ya. Ah, lebih upload saja deh, upload boleh. Saya biasanya pakai setting anu sih, setting ini. Cuma saya biar tadi lupa ya. Jadi ini klik saja ini nanti akan muncul ini ya. Nanti dari sini dia akan minta kode verifikasi ya. Jadi diklik saja link yang di bawahnya tadi, kemudian izinkan collab untuk login menggunakan akun kita ya. Data kita. Nanti kalau sudah akan muncul lagi drive baru ini. Ini drive ini artinya apa file folder-folder yang sudah ada di drive Anda ya, drive Anda. Jadi semua folder yang ada di sini sudah pindah ke sini collab ya. Atau mau langsung boleh seperti ini ya boleh. Saya delete dulu ini tadi. Saya delete file ini. Jadi bisa langsung saja ya. Kalau sudah tadi dapat saya kan ada di My Drive terus collab notebook. Tadi saya kurang ya, saya kurang tulis ini. Saya langsung tulis saja collab notebook. Seharusnya ya saya harus isi ini. Content drive, My Drive, collab notebooks. Nah, ini kan ada ya, sudah saya upload tadi. Itu cara pertama ya. Kalau cara barbarnya ya, langsung saya dia upload seperti ini. Telkom JK. Ini sudah ada. Ini sisa kalian copy path-nya ya untuk ditaruh di sini. Karena ini kita pakai sebuah fungsi yang ada dalam Pandas itu namanya adalah red CSV ya. Di mana pakai dalam kurung kemudian kita tentukan path atau alamat dari uh, file kita ya. Tapi kalau kalian installnya Python di komputer Anda ya, kalau kalian taruh komputer Anda itu enggak apa-apa ya, langsung saja. Nah, kalau ini saya mau hapus saja dulu ini. Saya mau hapus pad-nya. Waduh, nggak bisa ini. Kalau saya hapus ini, oke, oh, bisa biar nggak apa-apa aja. Di saya sudah terpakai lebih karena terlalu banyak kali di sini the drive. Oke, jadi boleh langsung upload saja ya. Kemudian copy pad-nya, kemudian paste di sini. Ini dipaste saja di sini. Kemudian dijalankan. Ya, saya tambahkan ya. Jangan lupa copy pad di pad. Copy pad di files ya. Di files. Menu sebelah kiri. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau ini sudah ya, ini sudah. Ini sudah. Cara memanggilnya bagaimana ya? Sama seperti ini ya. Jadi ini kita tutup dulu. Terus kita tambahkan ya. Kalau ini kan kita pakai Telkom ya. Kenapa pakai Telkom? Karena namanya Telkom di sini. Kita definisikan variabel Telkom adalah ini data frame ini yang diambil dari website. Nah, kalau secara manual seperti ini kita pakai apa fungsi dari Pandas ya langsung saja kita taruh df
titik, terserah aja ini kan variabel aja ya. Misalkan hit. Hit. Terus buka kurung. Kalau kita running, nah ini sudah ada ya. Jadi dari mulai bulan 1 kolomnya yang ditampilkan sebanyak 5 ya. Boleh diatur di sini misalkan 10 misalkan. Berarti ada 10 kolom di sini. 10 baris. Ya. Mau yang paling terbaru ya kita pakai tail ya. Jadi seperti ini. Jadi sampai ada 58 baris ya. 59 ya, 59 karena kan dia mulai dari nol. Nah, jadi kita sudah bisa tampilkan ini sama ya, sama caranya. Jadi tidak ada bedanya dengan yang di atas. Nah, misalkan kita juga cek yang di atas ya, misalkan kita aktifkan dulu ini. Kemudian eh, kita running dulu. Nah, ini sudah run. Terus kita panggil Telkom. Ini kita set dulu ini 2021 sampai 2021. Ini bulan 3 tanggal 30. Nah, ini. Kemudian kita jalankan Telkom head saja. Belum belum saya running ya. Oke, ini sama kok ini. Ini sama dengan yang di atas. Kalau kita lihat, oh ini head, bukan tail. Tail. Nah, ini. Dari tanggal, oh sudah ada nih yang terbaru. Jadi sudah close ya. Sudah ada yang terbaru ya. Coba lihat nih. Refresh coba. Sudah ada tanggal terbaru ya. Ini sudah dapat tanggal 30. Ini sudah, masa sudah ditutup? Udah lama juga. Ya, itu kelemahannya kalau pakai yang CSV kan biasanya kan kalau datanya tidak belum baru ya dia tidak akan terupdate ya. Kalau ini kan kalau kita ambil dari websitenya kan langsung otomatis yang terbaru. Di sini masih tanggal 29 loh. Belum ada tanggal 30. Saya cuma kata Telkom JK aja kan. Iya. Tapi ini sudah ada ya tanggal 30. Tanggal 17 nih. Dia hike-nya 3410. Di data ini belum ada. Masih tanggal 29. Ini kok sudah ada tanggal 30. 72 ini kan sama sih. Seharusnya kan belum ada tanggal 30 ya. Kenapa dia langsung tempel ke tanggal 30? Padahal tanggal lalu belum.
Cek dulu. Ya, agak sedikit lebih baru ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada tanggal 30. Padahal yang dia oh ya sudah ada tahu sebenarnya, tapi masih belum ditutup ya. Ini kan sudah ada. Malah lebih update kayaknya, lebih cepat ke update-nya ya. Karena kan ini secara live ini ditampilkan ya. Kalau ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya pasti masih sering berubah. Hmm, tanggal 30. Ini sama ya, sama di sini. Yang tanggal 9 itu sama. Di mana Jason close-nya 3410. Close-nya 3410. Eh, tanggal 9 di. Oh ya, jam 3410. 72. 1400 volumenya terus ditutupnya itu pada angka 3410. Ini close-nya. Oke, sama aja ya. Jadi sama mau pakai metode langsung ya dengan menggunakan Pak ini library Pandas Reader as web atau mau langsung pakai library Pandas ya. Tapi dengan syarat kalau di collab itu ya harus di copy pad-nya ya, copy pad-nya. Kalau mau pakai drive ya boleh juga seperti ini. Ini cuma menampilkan drive-nya. Ini import. Misalkan kalau kita punya eh, data ya, misalkan kita punya kita mau mengimpor data kita yang ada pada drive, drive Google. Ini sama ya yang dibawa ya. Jadi gitu. Kalau tidak, kalau kita mau upload ya langsung saja ya di menu file terus klik upload, cari nama filenya terus ya eh, tampilkan copy saya baru paste di sini. Terus kalian copy ini, copy paste-nya baru paste di sini. Ya, begitu caranya. Jadi ini sudah ada ya, ini sudah ada sudah bisa kita ya, tampilkan ya, ditampilkan mau yang hit atau yang tail. Kenapa ini ilkom ini mau maju. Oke, kita lanjut lagi. Eh, Bagaimana tugasnya? Tugas juga sudah selesai nih kan? Halo, ada ya? Nah, misalkan kita mau tampilkan eh anunya ya. Misalkan kita mau tampilkan size-nya berapa, berarti sisa kita ada taruh hafal juga semua istilah yang ada di dalamnya DF, shape-nya. Ya, kita mau lihat dimensinya. Ini dimensinya ada 59 baris dengan 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga dengan ini. Ini misalkan kita mau pakai Telkom titik shape. Kan sama aja ya. Library aja Panda pakai. Pandas. Eh, salah. Kan shapes. Shape-nya salah. Nah, ini sudah ada 6 ini. Ini 6 kolom, ini 7 kolom dengan kolom ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, 1, 2, 3, 7. Dead. Oh, kalau ini enggak termasuk kolom ini ya. Kolom dead-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu perbedaannya kalau di web. Kalau yang pakai library Pandas web itu ya
kolom tanggalnya itu tidak eh apa namanya, tidak dibuat seperti kolom ya, enggak. Sama kayak ini. Ini kan yang kolom nomor ini tidak dihitung ya. Jadi sama seperti ini. Jadi kolom harinya itu dianggap di luar ya, di luar dari kolomnya. Jadi kalau Telkomsel itu ada 60 baris, karena sudah ada yang tanggal 30-nya ya, dengan 6 kolom. Misalkan lagi kita mau cek, jadi ada banyak ya, ada DF-Shape, Telkomsel, eh ada lagi namanya, misalkan saya tulis Telkom titik hmm, info misalkan, info ini ada. Kanan nih. Jadi ada ya seperti ini ya. eh Datanya itu ada 60 baris dari tanggal bulan 1 sampai ini tanggal 30, total kolomnya ada 6. Di mana kolom pertama itu nama kolomnya ini high, null count, kemudian data tipenya itu integer ya, integer semua ya. Ini kan kalau bisa kita lihat ini datanya kan terstruktur ya. Kalau yang ini sepertinya tidak ya. Coba kita lihat. DF titik info. Jadi kan kadang ada eh, data yang tidak belum ini kayak ini kan kalau kalian lihat, kalau ini integer ya, ini integer. Kalau di sini kita punya itu tipenya mulai dari date itu objek, ini objek, terus open. Kalau ini seperti ini mungkin agak sulit nanti pada saat eh, karena kita kan harus ubah lagi ini. Kita harus transformasi lagi ini objek. Karena ini kan di seperti string JS misalkan ini. Agak sulit kalau kita mau misalkan cari, misalkan dari data ke sini sampai ke sini. Jadi harus diubah dulu dari jadi misalkan kita mau ubah jadi integer itu harus ya, wajib. Ya ada dinamakan konversi ya, konversi bila ini kan kita lihat ya, kita harus ubah dulu objek. Apakah kita pecah ini atau bagaimana? Atau kita pecah ini date-nya jadi tipe datanya jadi apa misalkan. Di sini kita lihat tipe datanya dari open itu float. Ya, jadi float karena ada angka di belakang koma, ini juga float. Float. Nah, ini float float. Terakhir yang 6 ini ternyata dia ambil adalah integer ya. Integer. Beda dengan ini, kalau ini integer sudah terkonversi semua. Jadi itu kendalanya biasanya ya dari jenis tipe datanya yang di dalam ya, karena di dalam itu belum tentu. Misalkan kalau kita convert dulu ke CSV baru kita download, itu biasanya berbeda. Jadi harus kalian perhatikan juga ini sebelum kalian menghitung ya. Dan bisa jadi nanti apakah kita hilangkan objeknya di sini, date-nya atau dan lain sebagainya. Kan ini kan data mentah ya, tidak semua itu kita pakai ya. Mungkin cuma beberapa kolom saja yang kita mau pakai ya, misalkan seperti ini. Jadi ada banyak macam ya ini. Ini kalian bisa cari ini di Pandas kok tidak salah. Coba lihat. Banyak gitu. Pandas. Dokumentasi.
Cari installnya Pandas nih. Kalau pakai Konda ya langsung ini Konda install Panda. Kalau pakai PI, PIP ya, PIP install.pandas. Tutorial. Ini banyak sekali Pandas. Ini kan dia pakai Titanic Head Passenger Class akumulasi 12. Ini kalian perlu baca dulu supaya kalian mengerti ya. Supaya kalian mengerti. Ini bisa kita select per kategori atau kita mau split mau di merge gitu bisa ya. Mau dicari minnya bisa ya. Jadi bisa kita cari rata-ratanya ya bisa-bisa. Udah. Ini kita bisa cari rata-ratanya misalkan pada waktu penutupan ya ditutup sahamnya apa gitu dan sebagainya. Atau volumenya bisa kita cari hitung rata-ratanya dan sebagainya. Banyak transformasi yang bisa digunakan. Tergantung kalian nanti bagaimana cara mengedit. Ini kan sedikit ya datanya di berapa 50-60 baris ya. Tapi kalau kita misalkan ambil yang misalkan dia dari 2020 ya. Nah, itu kelebihan dari anu ya lebih mudah ya. Nah, kalau kita mulai dari tahun lalu ya, tahun 2020 sampai tahun 2021 ya sekitar ada 302 baris. Dan juga banyak eh, salah satu anunya kan ada di kalau mau mencari data itu ada di Kaggle. Eh, apa sih namanya? Saya lupa. Kaggle ya, Kaggle ya. Kaggle ya. Coba saya lihat tuh. Kaggle tempat download anu saya lupa tulisannya. Kaggle. Ah, ya. Banyak ini. Kaggle juga bisa dipakai seperti Colab ya. Jadi bisa kita salah satu juga website yang bisa dipakai ya. Tapi kalau di Kaggle itu biasanya yang dipakai itu datanya ya, datasetnya, datasetnya bisa kita pakai. Bisa juga kita netbook netbook kayak apa lagi namanya? Seperti ini ya, seperti ini modelnya. Kayaknya harus register sebelum sebelum register sebenarnya. Ini sama ya, ini sama. Kalian mau pakai Kaggle atau mau pakai Colab, nah terserah. Ini kita dikasih sebuah notebook. Nah, kita kembali dulu. Kalau kalian mau cari data set, ya di sini banyak di sini. Ya, data set ini banyak. Jadi misalkan, biasanya ya, kalau datanya di sini data bahasa Inggris ya. Misalkan credit card, pendeteksian kecurangan kartu kredit. Nggak ada.
Gue besar di 66 mega. Besar sekali. 143 MB. Berapa menunya nih jumlah? Ini. Baik. Nah, rata-rata orang ya kalau mau meneliti biasanya ya pakai ini ya. Ambil data dari sini biasanya. Kalau dari anak ilkom sih biasanya mereka ambil data-data set sini. Mau data gambar ada ya. Mau data ini data citra. Citra ya, citra ada dan masih banyak yang lain. Ada NLP lain, NLP text mining sih biasanya kalau di NLP. Sebentar dulu ya. Panggil telepon.